Halo teman-teman, kembali bersama saya Aisyah, teman-temanku all zodiak. Ayo kembali kita baca kartu. Ini udah 3 hari ya konten saya kosong karena saya sedang di luar kota, ya sedang nggak di rumah. Ini kita bikin video di kasur, is okay lah ya, masih bisa. Karena saya kalau kemana-mana masih sempat bawa kartu, cinta dengan kartu-kartunya ya. Ini juga bikin konten karena saya rindu sekali mau baca kartu. Oke guys, ayo kita lihat cerita apa yang ada di sini tentang feminin dan maskulin. Sesuaikan dengan kondisimu. Ayo kita lihat. Perjalanan feminin dan maskulin. Oh, jatuh satu ke bawah. Bentar teman-teman. Oh my god, yang jatuh kartu hati, kartu cinta. Feminin dan maskulin. Saya pakai tebaran besar ya. Oke. Cincin rider dan kartu anak di situ. Miring. Oke. Yes. Ini goyang ini karena saya di kasur ya. Matahari. Kita ambil yang satu terbuka. Wah, ini cerita cinta ini. Oke. Kita pakai 20 lembar. Perjalanan feminin dan maskulin. Baik, under the deck ada kartu bulan ya, tentang mimpi, tentang kerinduan, tentang lamunan, tentang rahasia, tentang malam. Ayo kita susun ya biar kalian bisa lihat dengan jelas. Baik, teman-temanku, melihat bingkai cerita di sini saya bisa lihat ya. Ini ada sebuah pertemuan antara kamu dengan seseorang. Namun di sini ada hal-hal yang membuat kalian atau salah satu dari kamu dan dia tidak bisa maksimal di dalam hubungan ini. Beberapa di sini menyembunyikan perasaan ada, ya. Ini energinya rindu. Orang itu atau kamu ya atau kalian saling merindukan. Bulan dan tikus ini kerinduan, ya, perasaan kehilangan, bahkan juga mungkin tentang mimpi. Mungkin kamu bermimpi dia bermimpi kamu. Ya, perasaan kehilangan yang dirasakan di sini. Ini di mana? Sini aja ya. Sini aja begini. Kartu bulan di bawahnya. Ya, jadi ada energi antara maskulin dan feminin yang saling rindu. Oke. Teman-temanku, kamu di sini. Saya lihat awal bertemu dengan orang ini, ya. Ada hubungan yang indah sebenarnya. Apakah ini sudah terjadi hubungan? Ya, apakah di sini baru berteman? Sudah ada akarnya cinta. Kenapa? Karena di sini pertemuan soul connection. Ya. Soul connection. Gak tahu apakah twin flame, apakah soulmate. Kamu itu, kalau ini soulmate ya, kamu itu soulmate-nya dia, begitu juga sebaliknya. Ya. Ada energi yang di sini saling apa ya? Katakanlah jika cinta ada cinta yang berbalas, ya, perasaan yang indah itu yang kamu rasakan, atau kamu memandang dia sangat indah itu yang kamu rasakan, ya. Namun saya lihat memang beberapa dari kamu di sini masuk sebagai orang ketiga. Ada kartu ular.
Atau di sini kamu merasa hubungan ini toksik. Ah, tuh ya. Jadi ada pertemuan soulmate atau twin flame, tapi kamu rasakan juga ini toksik untuk kamu. Sakit, menyakiti kamu, meracuni. Awas, ular itu racun ya. Awas keracunan. Namun teman-teman, ya, saya rasa bisa merasakan kamu di sini merasakan ini sebuah pertemuan yang memang kamu harapkan. Dia orang yang kamu inginkan, mungkin kamu cintai. Ya, seperti kembali lagi saya katakan, apakah ini sudah ada komitmen atau belum? Kamu rasakan dia orang yang kamu cintai. Ya, pada dasarnya ada cinta di sini akarnya. Oke? Namun juga nyakitin karena ada energi ular di situ. Ya. Saya lihat kamu coba mengalir, mengikuti apa yang sedang terjadi di sini. Kamu coba mengalir mengikuti energi yang terjadi di sini. Keadaannya begini, mau tidak mau ya kamu menerima. Nah, gitu ya. Kenapa? Kenapa ada energi yang toksik di sini? Ini ada gambaran sebuah apa kita bilang ya, clover ya teman-teman. Pernah terjadi suatu hal yang indah antara kamu dengan orang ini, tapi nggak lama. Ya, tidak lama. Indah banget nih. Ada gunung di sini. Itu yang membuat baik dia, baik kamu tidak bisa mendekat. Ya. Jadi ada gambaran mungkin kamu telah berkeluarga atau dia yang telah berkeluarga. Oke. Jika ini juga percintaan lajang, saya lihat sebentar. Ada energi yang memang hubungan ini toksik sekali untuk kamu. Ya, untuk sebuah titik temu itu harus ini dulu. Lihat, ini garden, tapi digambarkan seperti labirin ya. Jadi untuk sebuah titik temu antara kamu dan dia itu termasuk apa ya? Suatu hal yang juga harus ada perjuangannya di sini. Seperti tidak punya titik temu, ya. Kamu tahu orang bermain labirin, jalan ke sana mentok, belok lagi, muter ke sini mentok, belok lagi, gitu ya. Terus untuk sebuah pertemuan itu sulit, ya, tidak ada titik temu. Ada cinta ya, saling cinta, karena soul connection. Hati kalian di sini berubah menjadi lebih baik saat pertemuan, baik dia bertemu kamu, kamu bertemu dia. Ada suatu hal yang di sini mungkin membuat hati berbunga-bunga. Namun di sini rintangan juga tidaklah kecil, saya lihat, karena gunung. Ya, beberapa dari kamu di sini sebentar lost contact, tapi energinya belum bisa move on. Baik dia, baik kamu gak bisa move on. Maksudnya di sini masih saling menatap. Oke. Untuk kamu, nah ini energimu di sini, merasa ini toksik, merasa ini nyakitin kamu, merasa ini tidak ada titik temu. Kamu sampai pada titik yang di sini cambuk. Ya, kamu juga tahu saya harus keluar dari siklus ini. Ini tidak baik untuk saya, ini tidak sehat untuk saya. Walaupun kamu berharap di sini tentang komitmen dari dia, tapi ada kesadaran juga ini tidak sehat untuk saya. Ya, itu energimu yang mendengar bacaan saya. Oke, energi feminin yang saya bacakan di sini ya. Kamu tahu tidak ada kejelasan dari dia, cincin dan awan. Ya. Kamu sudah berusaha cukup fleksibel di dalam hubungan ini, mengikuti dia, mengikuti apa ya, belok sana belok sini, mengikuti energi dia, tapi kamu capek sendiri. Kamu capek sendiri. Ya, kenapa? Karena dia tidak memberikan komitmen, dia sibuk datang dan pergi. Tanpa kejelasan, tanpa kepastian, dan pada akhirnya kamu yang ingin pergi saat ini. Ya, hatimu feminin di sini benar-benar meragu. Feminin dan awan. Kenapa? Karena dia datang dan pergi sesuka hati. Kalau dia butuh, mungkin ya dia datang.
Kalau dia nanti lagi mau kemana-mana ya dia pergi mungkin tanpa pesan ya, ghosting, nanti dia datang lagi, sehingga energinya saya bilang kekanakan, sangat kekanakan ya. Apalagi yang bisa kita lihat di sini ya, kamu sangat meragu karena dia bersifat datang dan pergi. Dan ini juga adalah energimu melihat ketidakjelasan di sini. Kamu juga siap untuk mengakhiri, kamu siap untuk pergi. Oke? Indah, iya, indah hubungan antara kamu dan dia, tapi tidak ada kejelasan, membuat perasaan si feminin tidak tentu arah. Ya, feminin sangat teracuni. Femininnya kena racun di sini. Untuk beberapa feminin di sini saya lihat kamu mulai energinya kafein, ya. Kamu mulai energinya kafein di sini, melepaskan harapan kamu untuk berkomitmen. Maksudnya gini, kafein ini tidak harus benar-benar melepaskan. Kafein ini energi yang dimana kita berdiri di titik ikhlas. Yang sering saya bilang ya, kalau jadi ayo, kalau enggak ya sudah lah. Nah, gitu ya. Energi feminin di sini udah enggak melekat lagi. Ya. Tidak melekat lagi. Itu bagus. Ya. Apakah di sini feminin juga punya kesadaran feminin di samping ular? Feminin sebagai orang ketiga atau dia yang orang ketiga? Ular ya. Feminin juga sadar mungkin ada yang lain di sini ya, mungkin pasangan dia atau pacar dia yang lain ya. Energi feminin bagus sekali di sini. Ya. Melihat maskulin dan feminin, kalian di sini punya energi yang sama. Memang ada ada perasaan lelah, baik kamu baik dia ya, lelah sekali. Ya, cambuk dan sapu. Kelelahan ini membuat kalian ingin sapu-sapu, sapu bersih ya. Ingin keluar dari siklus ini. Ya. Ingin keluar. Kalian berdua menyadari ini hubungan jiwa, tapi juga cukup melelahkan, cukup nyakitin. Energinya ekstrim. Baik dia, baik kamu berpikir untuk keluar dari siklus ini. Untuk pulih, untuk healing, terutama energi feminin. Feminin butuh suatu hal yang baru di sini, ingin refresh. Ya, ingin awal baru, ingin fase baru. Oke. Bagaimana dengan maskulin? Dari tadi saya ngomong-ngomong feminin terus. Maskulin di sini kalau di masyarakat dia cukup ini ya, cukup dikenal ini, cukup dipandang ya, cukup indah orang memandang dia di lingkungannya. Begini ya, kalau kita lihat energi si maskulin saat bertemu kamu itu dia memang happy ya. Kalian berdua memang saling cinta di sini ya, dimana juga ditarik garisnya ini bacaan saya. Baik feminin dan maskulin ada energi saling cinta, tapi lagi-lagi ya, di sini hanya mengalir mengikuti apa yang terjadi. Seperti si maskulin kalau saya lihat ya. Ada perasaan yang di sini dia merasa di sini sebuah perubahan yang lebih baik saat bertemu kamu. Ya. Tetapi di sini energinya single, energinya nggak mau terikat, nggak mau. Jadi orang ini bukannya begini ya, feminin saya jelaskan. Ini orang bukannya dia kita katakan jahat atau seperti apa ya. Orang ini hanya merasa terhubung jiwanya dengan kamu. Ya. Mungkin kalau untuk berpikiran yang aneh-aneh di sini rasanya enggak. Jadi feminin saya melihat kamu yang harus mengendalikan diri kamu, ya. Dan saya juga melihat di sini feminin sampai pada titik ya udah saya akan keluar dari siklus ini, atau di sini saya akan membersihkan apapun yang menjadi energi negatif saya terhadap dia, perasaan-perasaan gelora saya terhadap dia, obsesi saya terhadap dia, gitu ya.
Obsesi, ini kamu ke dia obsesi. Ya, tapi gambaran ke depan akhirnya kamu melepaskan obsesimu itu. Feminin, ini di energi kamu, saya lihat ya, kamu itu sebenarnya berharap sekali ingin ada komunikasi dengan dia. Ingin ada sebuah titik temu. Pertemuan itu bisa secara fisik atau secara jiwa. Kamu berharap itu, tapi energimu juga di sini hanya mengalir. Ya. Hanya mengalir saja, mengikuti. Apa artinya di sini? Kamu nunggu dia, dia nunggu kamu, mungkin seperti itu. Ya. Di energi maskulin di sini kalau saya lihat sebentar. Iya ya, ini cinta segitiga ada nih, ya. Ada cinta segitiga di sini. Dari energi si maskulin ini, ya, memang dia tadi saya bilang ada ikatan rasa yang kuat dengan kamu. Feminin, ya. Dia ingin sebenarnya berkomitmen dengan kamu, tapi lagi-lagi ada garden di samping dia. Ada garden. Kamu juga feminin, sebenarnya ada garden di samping kamu, public. Makanya saya bilang ini kuat ke cinta segitiga, walaupun nggak semua ya, nggak semua. Ini gambaran ke depan, baik feminin ataupun maskulin, saya lihat ya, kalian pada akhirnya ular ya. Ular ini kan sering saya katakan gelora nafsu kita, ya, hasrat kita yang biasanya membawa kita pada emosi rendah, membawa diri kita pada energi negatif. Ya, di mana-mana di dalam dunia ini yang menghempas kita itu adalah keinginan kita sendiri, hasrat kita, ya. Tapi energi dari ular ini juga tentang fleksibilitas, ya, tentang ketahanan. Yang di sini juga nanti kamu dapat penempaan karena energi ular ini juga tentang ajaran kehidupan. Terkadang kita mengenal benar itu dari hal yang salah, ya. Sering ya dikatakan emosi rendah itu suatu hal yang salah. Tetapi jangan ini ya, segala hal yang ada di dalam diri kita sebenarnya itu ada ininya, ada gunanya ya, ada gunanya teman-teman. Untuk mengenal siang apa itu terang benderang, kita harus tahu malam, suasana yang gelap. Begitu juga dengan ini. Ya, jadi kalau kita nggak pernah melihat malam, kita nggak ngerti siang itu. Ya, tidak tahu nilainya siang. Begini, sakit, ayo pakai gambaran sakit. Ketika kita sakit baru kita mengerti apa nilainya sehat, apa artinya sehat. Rindu pingin bisa bermain di luar, lari-larian keluar, ya. Ayo setelah kita ini di zaman pandemi baru kita mengerti apa artinya dulu kebebasan yang kita miliki. Kita bisa keluar sesuka hati, sekarang nggak bisa. Ngerti ya? Jadi energi ular ini juga tentang ajaran kehidupan. Ya, yang setelah kita tahu, oh ternyata emosi rendah itu nyakitin, disitulah kita ingin membersihkan. Saya harus membuang ini dari diri saya harus keluar dari emosi ini. Tuh ya, sapu, cambuk, dan ular dekat. Oke. Kalau si maskulin saya lihat energinya masih menatap kamu, ya, masih belum maksudnya di sini seandainya kalian saat ini juga energinya renggang, jarak jauh, ya, berpisah, bukan berarti ada yang lain. Karena apa? Karena saya lihat maskulin masih menatap kamu, artinya belum bisa move dia, ya, belum ada yang lain, belum. Energi dia hanya dia mengalir saja di sini. Oke, feminin yang awalnya mungkin melekat baru punya kesadaran, wah saya harus keluar dari sini. Saya harus membersihkan energi saya dari sini. Oke. Ini kalau dari energi maskulin ada gambaran dia akan datang ke kamu, ya. Gambaran ke depan. Bunga, garden, dan cincin. Nggak tahu apakah dia akan datang bawa cincin di sini. Ya, ada energi dia ingin mendatangi kamu, memberikan kejelasan kepada kamu. Masih ya, energinya masih dia masih banyak ininya, banyak
berpikirnya, banyak logikanya dia. Oke? Karena gambaran kalian ke depan ini pada akhirnya kalian akan mengendalikan masing-masing diri kalian, terutama si feminin. Ya. Jadi teman-temanku, iya, ada cinta yang membuat kamu merasa lebih baik. Mungkin kalian terhubung oleh komunikasi, namun juga ada perasaan stres tentang komitmen. Kenapa? Karena dia datang dan pergi seperti anak-anak. Kartu anak di ujung ya. Atau dia datang dan pergi karena dia kekanakan. Oke, atau kita artikan dia lebih muda darimu. Bisa kekanakan, bisa lebih muda darimu. Ya, ada hati yang terbakar di sini, perubahan baik karena kamu bertemu soulmate-mu, ya, terhubung lewat di sini pertemuannya lewat garden, komunikasi verbal, chatting atau teleponan atau lewat aplikasi media sosial, ya. Ada cincin dan ular. Salah satu sudah berkeluarga, salah satu masuk sebagai orang ketiga atau kedua-dua telah berkeluarga. Jika juga lajang di sini, maka ada energi yang kita bilang toxic. Sorry teman-teman, videoku putus. Yuk kita sambung tadi sampai cincin. Aku udah ke bawah loh bacanya, tapi ternyata putus. Aku ulang, ternyata putus di sini. Ya. Jadi kalau untuk berkomitmen itu sulit, apalagi yang di sini sudah punya pasangan, ada cincin, ada yang menikah, ya. Kalau lajang mungkin ada yang lain di sini selain kamu. Kalau orang berkeluarga ya jelas ya, ada pasangan dia. Jadi untuk sebuah komitmen itu sangat sulit karena di sini ada yang lain atau ada orang ketiga. Oke, ada pilihan di sini, ya. Sehingga membuat si feminin di sini energinya datar. Maksudnya menuju titik menyerah, ada kelelahan, ya. Namun masih berharap saya lihat. Baik, teman-teman. Nah, saya baca ke samping ya. Kita rangkum ceritanya. Melihat tantangan yang begitu besar atau ini energi gunung, melihat dia yang di sini seperti batu, nggak ada respon, bukan nggak ada respon ya, nggak ada kejelasan, nggak ada action dari dia, ya. Hubungannya indah, tapi di sini nggak ada action dari dia. Ini membuat baik dia, baik kamu di sini ini ya ingin membersihkan atau ingin keluar dari situasi yang di sini membuat kalian ragu. Mengapa? Karena merasa di sini tidak ada arah dan tujuan, tidak ada kejelasan dari dia. Ya, mungkin dia juga merasa seperti itu. Karena apa? Ada energi yang pasif dari kedua belah pihak di sini. Hanya main-main perasaan. Hanya mungkin ya kalau untuk energi si feminin di sini ada sih energi yang agak lebih gelora dari dia, mungkin lebih action ya. Tapi tetap dari dia hanya ngalir aja. Ya, bahkan dia datang dan pergi sesuka hati, itu menurut si feminin. Oke. Ingin keluar, merasa ada energi yang mungkin salah satu tidak berkompromi, maka di sini energinya keraguan. Ya. Keraguan. Yang jelas feminin merasa ya sudahlah, sepertinya ini nggak jelas. Sepertinya saya harus keluar dari siklus ini. Ya. Jadi jadi di sini saya lihat ada kerinduan, perasaan kehilangan. Mungkin ya baik dia, baik kamu merasakan hal yang sama. Si feminin dan maskulin. Bedanya di maskulin di sini dia merasa keterhubungan jiwa. Ya, mungkin dia tidak memberikan komitmen, mungkin enggak. Tapi dia di sini ada energi yang terhubung dengan kamu, seperti itu. Ya, rasakan energi bisa vice versa. Bingkai cerita kamu di sini saya lihat tetap ya, tetap berharap peluang dan kesempatan. Ya, ada harapan, masih berharap di sini. Terutama dari energi si feminin sangat berharap. Ya, bahkan di energi feminin juga di sini dia merasakan pernah baik dia dan maskulin di sini pernah terjadi, pernah ya, suatu hal di sini yang indah tapi nggak lama, hanya sebentar, ya, itu yang membuat si feminin masih berharap. Namun saya lihat feminin kamu sampai pada titik, sudahlah, saya akan keluar dari cerita yang tidak jelas di sini. Oke. Teman-temanku, ya, jadi ada cerita yang seperti itu di sini saya lihat.
terbang. No. Saya melihat ada energi yang tertutup dari si maskulin. Nggak tahu apakah dia juga sedang belajar, mempelajari keadaan, situasi, atau cari informasi. Beberapa maskulin di sini ya, buku dan bintang ini dia sedang mendalami bidang-bidang spiritual. Feminin ada energi yang di sini kamu ada pada, sebenarnya kamu udah settle ya, udah pada titik stabilitas di sini, ada rumah. Ini juga mengindikasikan ada feminin yang telah berumah tangga di sini. Ya, energinya mengalir aja, ngikutin apa yang terjadi ketika dia tidak bersama si maskulin. Kalau ini cinta segitiga ya, dia balik lagi ke rumah tangganya. Oke. Fokus lagi pada rumah tangga. Jika ini cinta segitiga. Ya, kalau kamu lajang ya, tentu saja kamu fokus lagi pada kehidupan kamu, stabilitas kamu. Ini gambarannya si maskulin seperti ingin datang loh. Yes, ada indikasi maskulin ini sebenarnya dia ingin datang. Ini gambaran ke depan, ya, gambaran ke depan. Si maskulin ingin datang, tapi ada energi yang gini ya. Satu, ini kan keraguan, ini crossroad. Satu sisi, yes, garden dan kunci, dia ingin datang. Dia akan mendatangi feminin, tapi ya tetap ada awan di baris dari kartu si maskulin ini. Feminin, geloramu membuat kamu merasa sepi sendiri. Gelora hasratmu membuat kamu rindu, membuat kamu energinya tunggal di sini. Feminin, apakah kamu telah berumah tangga ya, masih energimu tetap merasa sepi dan sendiri. Oke. Feminin dan rider. Feminin, mungkin kamu akan kedatangan seseorang atau kabar. Wow, doa ya, doa, karena kita ini gambaran ke depan. Segala hal yang di depan masih bisa berubah-ubah sesuai energi kamu, ya, sesuai energimu. Ikan, yes, ingin datang tapi awan. Nah tuh ya, ingin datang tapi ada awan di sini. Artinya masih belum ada kejelasan karena di sini crossroad. Ini si maskulin gambaran ke depan dia mau datang. Garden sama kunci, bintang sama cincin, dia akan datang bawa cincin atau bawa komitmen. Tapi lagi-lagi ada hal-hal yang membuat hatinya belum bulat di sini ya. Oke, Kavin, teman-temanku, Klutz ya. Biarlah dia berpikir, ya biarlah dia berpikir, ya. Sama ini energi si feminin, ingin katanya tadi ingin sapu-sapu, ingin bersih-bersih dari energi. Sudahlah ini toksik, saya akan move dari dia. Masih kamu juga energinya ragu di sini, ya. Paling tidak masih dalam fase kamu juga berjuang untuk keluar dari siklus ini. Si maskulin, energinya yang awalnya cuek, ada gambaran dia ingin datang. Lagi-lagi ada ini ya, perjuangan. Kembali teman-teman, untuk sebuah titik temu ya, itu juga ada ininya, ada perjuangannya seperti orang di labirin tuh. Oke? Baik. Jadi apa nanti judulnya? Gambaran maskulin ingin mendatangimu, dia ingin mendatangimu, ya. Kenapa dia ingin datang? Dia di sini merindukan kamu. Mungkin juga ada terkait dengan keuangan. Maksudnya di sini dinas, karena the tower itu juga digambarkan instansi, dan di sini kartu uang. Jika ini menjadi harapan kalian, ayo berdoa. Ya, afirmasikan hal-hal yang positif. Oke, karena energimu harus dijaga agar semua hal yang positif di sini terjadi, ya. Jadi teman-teman saat mendengar reader membacakan hal-hal di depan,
Kamu jangan yakin 100% dia akan datang, kamu langsung menunggu. Ya. Itu semua kembali kepada 4 unsur alam semesta untuk membuat hal itu mewujud nyata. Ya, kita tinggal di dunia nyata. Yang dibacakan di sini energi. Ngerti ya? Semua hal dari dunia energi untuk kembali mewujud ke dalam dunia nyata itu tergantung 4 unsur alam semesta. Saya bilang tergantung dirimu. Kenapa? Karena dirimu juga adalah miniatur alam semesta. Oke. Ya, semua hal yang dibacakan ke depan punya potensi terjadi tapi bisa tidak terjadi. Karena apa? Tergantung dirimu sendiri. Ya. Baik. Teman-temanku, ada gambaran maskulin akan datang atau dia akan datang. Nah, di sini saya nggak tahu energimu feminin atau maskulin. Ya, saat saya membaca kartu saya hanya bisa bilang dia ingin datang kepadamu. Tapi lagi-lagi ada hal-hal yang di sini membuat energi dia tidak fokus. Ya, ada hal-hal yang membuat entah apapun di sini yang menjadi pikirannya. Ya, yang jelas ada pikiran yang mengusik. Kalau dari rasa, wow, dia ingin mendatangimu. Jadi energi kamu dan dia ini saling cinta, ya. Karena apa? Soul connection. Oke, baik. Teman-teman, mungkin ini saja. Semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Saya ambilkan kartu dari Angel. Apa kata malaikat tentang hubungan kamu dan dia di sini? Cerita feminin dan maskulin di sini. Communicate clearly. Oh, akan ada komunikasi yang di sini lebih jelas. Really? Real? Oh yes, yes. Ini seperti yang saya katakan. Ya, communicate clearly. Artinya kalau dia datang di sini, lihat ada burung, ada cincin, ada garden di bawahnya, ada komunikasi. Ya, pertemuan lewat komunikasi, lewat kabar yang membawa stabilitas. Tentang di sini juga harapan. Harapan kamu apa? Harapan dia apa? Namun di sini harus improving health. Tingkatkan kesehatanmu. Ini seperti yang saya bilang ke kamu, ya. Ini semua akan terjadi, akan ada komunikasi yang jelas antara kamu dan dia, ya. Karena ini kan lost contact ini saya lihat. Ya, tapi kamunya sehat dulu, jiwa ya. Ini mentalmu, batinmu, improving health. Artinya positifkan, sehatkan jiwamu, sehatkan energimu, positifkan energimu. Baru ini bisa terjadi. Oke, karena di September ini gambaran pertemuan maskulin dan feminin energinya terasa sekali, ya. Namun lagi-lagi setiap pertemuan butuh perjuangan. Ya, secara umum feminin dan maskulin digambarkan ya energinya akan ada titik temu di September. Namun setiap orang, setiap feminin juga punya jalan yang berbeda. Setiap maskulin juga punya jalan yang berbeda. Makanya di sini ada kunci dan labirin. Ada kunci, ada. Ya, ada solusi. Tapi setiap orang punya jalan yang berbeda. Semoga berhasil ya, bermain di labirin agar bertemu. Oke, teman-temanku, saya Aisyah berharap ini bermanfaat, memotivasi, menginspirasi, membuat kita meluruskan langkah kita. Ya, improving health, positifkan energimu, tingkatkan kesehatan. Ini kesehatan jiwa, teman-teman ya. Oke, yang merasa tidak terkoneksi dengan bacaan ini silakan lepaskan. Artinya bukan pesan untukmu. Saya Aisyah, salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.